Halo movie lovers, hari ini saya akan kembali mereview sebuah film horor psikopat dengan judul The Human Centipede seri pertama. Dirilis tahun 2009, film ini ternyata berhasil mencetak filmnya sampai 3 sequel loh. Fakta mengejutkan, dari film ini sendiri ternyata The Human Centipede dilarang tayang di beberapa negara karena dianggap adegan-adegan yang ditampilkan terlalu sadis. The Human Centipede berkisah tentang seorang dokter bedah berkebangsaan Jerman yang tidak waras bernama Joseph Heither. Ia dikenal sebagai ahli bedah kasus kembar siam. Setelah pensiun, Dr. Heither malah berambisi untuk menyatukan makhluk hidup menjadi satu kesatuan. Wah, seperti apakah kisah lengkapnya? Tonton review lengkapnya sampai habis ya. Cerita dibuka dengan dua orang gadis bernama Jenny dan Lindsay yang sedang melakukan liburan di Jerman. Mereka berencana untuk datang ke sebuah klub yang bernama Bunker. Sayangnya di tengah perjalanan mereka malah kesasar di tengah hutan. Selain itu, tiba-tiba ban mobil yang mereka tumpangi juga bocor. Di tengah kepanikan, Lindsay memiliki ide untuk menghubungi mekanik bengkel. Tapi karena mereka berada di tengah hutan, tidak ada sinyal untuk selulernya. Takut terjadi apa-apa, mereka memutuskan untuk masuk ke dalam mobil. Nah, dari balik spion, Lindsay melihat sebuah mobil berjalan mendekat ke arah mereka. Berharap jika mereka akan mendapatkan pertolongan, Lindsay mengatakan pada si bapak jika ban mobilnya bocor. Tapi si bapak malah berbicara bahasa Jerman yang mereka berdua tidak mengerti artinya. Jenny kemudian membuka sebuah kamus dan mendapati bahwa ternyata si bapak ini ngajakin mereka berdua untuk mesum. Rasa ketakutan, Jenny lantas menutup kaca jendela mobilnya dan tidak berani menoleh ke arah si bapak mesum yang mana belum beranjak pergi dari hadapan mereka berdua. Parahnya lagi nih, bapak tersebut malah terus memandang ke arah Jenny serta Lindsay. Setelah menunggu beberapa saat, akhirnya si bapak mesum pergi meninggalkan mereka berdua. Merasa keadaan sudah aman, Lindsay mengajak Jenny untuk keluar dari mobil dan mencari bantuan dengan berjalan kaki. Bukannya mendapatkan bantuan, dua gadis ini malah masuk semakin jauh ke tengah hutan. Mereka lalu terlibat percekcokan dan saling menyalahkan karena hal tersebut. Hingga akhirnya tanpa sengaja Lindsay melihat sebuah cahaya dari kejauhan. Berharap jika itu merupakan sinar dari sebuah rumah, Lindsay bergegas mengajak Jenny untuk mendekati cahaya tersebut. Dalam guyuran hujan, Jenny dan Lindsay akhirnya berhasil menemukan sumber cahaya yang ternyata memang berasal dari sebuah rumah. Dan disinilah malapetaka yang sesungguhnya akan dimulai. We got a flat tire. Can we come? You're alone? Yes, we're alone. Singkat cerita, mereka berhasil masuk ke dalam rumah tersebut dalam keadaan basah kuyup dan kedinginan. Namun rupanya rumah yang mereka datangi adalah rumah milik Dr. Heither, si dokter bedah dengan gangguan jiwa mengerikan. Dr. Heither kemudian mengajak Jenny dan Lindsay berbincang sampai akhirnya ia mengetahui jika dua gadis di hadapannya merupakan turis dari New York yang sedang berlibur keliling Eropa. Berdalih akan melepon petugas derek mobil, Dr. Heither beranjak dari kursinya sekaligus menawarkan akan mengambil minuman untuk Jenny dan Lindsay. Sesampainya di dapur, Dr. Heither yang sakit jiwa berpura-pura sedang menelepon petugas. Ia mengatakan jika di rumahnya ada dua gadis yang tersesat dan mobil mereka mengalami masalah. Tapi yang sebenarnya terjadi adalah Dr. Heither sedang mencampur sebuah pil ke dalam gelas mereka dan tidak benar-benar menghubungi petugas. Di sisi lain, Jenny dan Lindsay merasa lega karena Dr. Heither telah menelepon petugas. Meskipun mereka tidak mengetahui yang sebenarnya dilakukan Dr. Heither kepada mereka. Beberapa saat kemudian, Dr. Heither datang dengan membawa 2 gelas minuman dan memberikannya kepada Jenny dan juga Lindsay. Sambil tertawa licik, Dr. Heither mengatakan pada dua gadis ini jika petugas akan datang 1 jam lagi. Lindsay dan Jenny yang tidak menyadari sesuatu di dalam minuman mereka terus meneguk gelas tersebut sampai hampir habis. Tiba-tiba, Jenny bertanya tentang istri Dr. Heither. Dr. Heither mengatakan jika ia tidak memiliki istri dan benci dengan makhluk hidup. Lindsay yang terkejut mendengar ucapan Dr. Heither tanpa sengaja menumpahkan air minumnya. Hal itu membuat Dr. Heither marah besar hingga mengumpat dalam bahasa Jerman yang tentunya tidak dipahami oleh Jenny maupun Lindsay. Dokter lalu mengatakan akan mengambil handuk dan membawakan minum lagi untuk Lindsay. Saat si dokter pergi, Lindsay mengajak Jenny untuk segera meninggalkan rumah tersebut.
Ia merasa sangat takut berada di dalam rumah sang dokter. Tapi belum sempat beranjak, Jenny mengeluh kalau ia merasa sangat lelah. Ternyata hal yang sama juga dirasakan oleh Lindsay. Scene kemudian kembali kepada Dr. Hayter yang masuk ke dalam sebuah ruangannya yang ternyata untuk mengambil sebuah alat suntik yang ia persiapkan bagi dua korbannya. Memasuki ruang tamu, Dr. Hayter mendekati calon korbannya dan melemparkan handuk yang ia bawa untuk Lindsay. Mendapati rekannya teler dan tidak sadarkan diri, Lindsay mulai panik dan ketakutan. Dengan tanpa dosa, Dr. Hayter mengatakan jika ia telah mencampurkan sebuah pil yang membuat Jenny tidak sadarkan diri bahkan hilang ingatan. Mendengar hal itu, Lindsay berusaha untuk melarikan diri. Tapi naas, badannya tiba-tiba lemas dan membuatnya hanya bisa merangkak untuk mencoba menyelamatkan dirinya. Meskipun dalam kondisi lemah dan muntah-muntah, Lindsay mencoba sekuat tenaga merangkak ke arah pintu yang ada di depan matanya. Tapi Dr. Hayter berhasil menyuntikkan sebuah cairan di leher Lindsay sampai akhirnya ia benar-benar tidak sadarkan diri. Keesokan harinya, Lindsay sadar dari pingsannya dan mendapati kenyataan jika ia berada di sebuah ruangan dengan kedua tangan terikat dan alat medis yang terpasang di tubuhnya. Dalam ruangan tersebut, ternyata mereka mendapati seorang pria yang juga berpakaian sama layaknya seorang pasien dengan mulut terikat dan mulut disumpal. Perlu kalian ketahui ini, pria tersebut juga merupakan korban dari Dr. Hayter yang sebelumnya ia culik. Berada dalam ketakutan luar biasa, tiba-tiba Dr. Hayter muncul di hadapan mereka. Ia lalu berjalan mendekati korban pertamanya dan mengatakan jika si pria tersebut ternyata tidak cocok dan ia harus membunuhnya. Dengan tersenyum, dokter gila ini lalu menyuntikkan sebuah cairan ke selang infus si pria itu dan berakhir dengan kematian. What are you doing to us? Usai membunuh, Dr. Hayter lantas menguburkan mayat si pria malang di halaman belakang rumahnya. Esok harinya, Dr. Hayter ternyata kembali membawa korban baru yang sebelumnya sudah ia lumpuhkan sampai pingsan. Dokter gila ini lalu satu persatu membangunkan 3 pasiennya. Tidak lama setelahnya, Dr. Hayter kemudian memakai seragam dokternya dan memulai sebuah presentasi gila di hadapan 3 pasiennya. Ia memperkenalkan dirinya sebagai seorang dokter yang ahli bedah kembar siam yang telah pensiun dan mengklaim bahwa atas prestasinya, ia masih dikenal hingga sampai saat ini. Dr. Hayter kembali menceritakan bahwa ia telah berhasil mengubah 3 anjingnya menjadi satu kesatuan. Ia lalu mengatakan bahwa kini tujuannya adalah menyatukan 3 pasien di depannya menjadi satu kesatuan dan akan melakukan pemotongan di beberapa bagian tubuh. Lutut mereka akan dipotong, gigi akan dihilangkan, dan yang lebih mengerikan adalah mulut yang akan disatukan dengan anus. Mendengar penjelasan Dr. Hayter yang udah bikin mual, Jenny dan Lindsay hanya bisa menangis ketakutan. Sedangkan si laki-laki Jepang terus berusaha memberontak meskipun apa yang dilakukannya sia-sia dan buang-buang tenaga. Dr. Hayter kembali mengatakan jika mereka bertiga bakal calon jadi manusia lipan ciptaannya. Tanpa berlama-lama, eksekusi pertama diberikan kepada si pria Jepang yang mana ialah yang dipilih oleh si dokter sebagai bagian kepala. Setelah memberikan suntikan yang membuat pria Jepang tidak sadarkan diri, Dr. Hayter berpindah posisi dan memberikan suntikan kedua kepada Jenny. Nah, Jenny inilah yang akan jadi bagian tengah dalam struktur manusia lipan. Ketika Dr. Hayter sibuk menyuntikkan cairan ke tubuh Jenny, Lindsay berhasil melepaskan ikatan di tangannya dan kabur keluar. Terjebak di dalam rumah Dr. Hayter, Lindsay berhasil bersembunyi di kamar milik Dr. Hayter. Tapi sayang, Dr. Hayter berhasil mengetahui keberadaan Lindsay di kamar tersebut. Dari luar, Dr. Hayter mengancam akan memotong dengkul Lindsay tanpa pembius jika ia tidak segera membuka pintu kamar. Berada dalam ketakutan yang luar biasa dan tangan kanan yang penuh darah, Lindsay berpikir untuk memecahkan kaca jendela dan kabur lewat sana. Namun saat korden dibuka, Dr. Hayter ternyata sudah berdiri di hadapannya dengan membawa sebuah senapan. Sampai di sini apakah kalian deg-degan, gengs? Kalau iya berarti kita samaan nih. Oke, lanjut ke cerita. Dr. Hayter berusaha memecahkan kaca jendela yang tebal dengan senapan yang ia bawa. Malangnya, Lindsay berusaha keluar dari kamar tersebut, tapi kunci kamar terjatuh entah di mana. Di detik Dr. Hayter berhasil memecahkan kaca dan masuk ke dalam ruangan, Lindsay akhirnya berhasil menemukan kunci kamar dan berlari keluar. Dan inilah yang terjadi.
Dokter gila yang benar-benar psikopat kelas Wahid berdiri di tepian kolam renang sambil melihat Lindsay yang terus memohon agar dibebaskan. Dokter Edan itu cuma senyum-senyum dan bersiap hendak menembak korbannya dengan obat penenang. Lindsay sekonyong-konyong langsung menyelam ke dasar kolam dan berharap bisa selamat. Tapi karena kehabisan nafas, ia pun kembali muncul dan melihat Dokter Edan itu masih dalam posisi yang sama. Lindsay lalu menangis dan memohon untuk dibunuh saja. Namun, Dr. Hayter malah tersenyum dan tidak jadi menembak. Ia malah bercerita jika anjingnya dulu juga sempat kabur dan hukumannya anjing tersebut ditempatkan di posisi kedua. Dengan bangganya, Dr. Hayter mengatakan jika posisi kedua adalah posisi yang paling menyakitkan.